Salam semuanya, ada pertanyaan nih. Bang, gue pernah tuh liat di film-film, terus ada kejadian hamil di luar nikah. Terus mereka itu ngebuang janinnya begitu aja. Itu namanya apa sih? Kamu bingung? Makanya, ayo kita nonton Tampar biar tambah pintar. Di series Tampar kali ini, kita akan bahas dampak dari aborsi yang bersumber dari kehamilan yang tak dikehendaki. Apa sih tujuan gue buat vlog ini? Kalau misalnya kita lihat banyak banget di media sosial, ditemukannya bayi yang tak bernyawa di kali, di sungai, bahkan di toilet. Inilah yang membuat gue miris dan pengen share info kalian, terutama remaja-remaja, untuk lebih aware lagi dalam berhubungan. Sorry deh, aborsi itu apa sih? Nah, sini gue jelasin. Jadi, aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan. Tentunya, itu disebabkan oleh berbagai alasan. Misalnya karena si pasangan itu masih terlalu muda atau masih belum siap untuk merawat bayi. Dan mereka merasa kalau ini adalah sebuah aib yang harus ditutupi. Dan akhirnya karena mereka merasa malu, maka lebih baik untuk digugurkan saja janinnya. Banyak sekali kasus yang dikerok janinnya pakai kuret, disedot oleh vakum, atau pakai obat-obatan yang mengakibatkan kontraksi rahim dan akhirnya janinnya mati sendiri. Oh iya, disclaimer dulu ya. Di sini kita akan bahas mengenai aborsi ilegal. Kalau ada aborsi ilegal, berarti ada aborsi legal dong. Oh iya, jelas ada itu. Jadi aborsi legal, contohnya saat si bayinya mengganggu kesehatan si ibunya. Misalnya si ibunya sedang sakit jantung, dan otomatis janinnya harus diangkat. Berikutnya, karena janinnya tidak berkembang secara semestinya. Misalnya saat di USG, tak punya kepala. Kan nggak mungkin dong hidup tanpa kepala. Jadinya yang mau nggak mau, bayinya harus dikeluarkan. Tapi kenapa sih kita nggak boleh ngelakuin aborsi ilegal? Ya jelas nggak boleh dong. Pertama, negara aja melarang, hukumannya penjara. Kedua, dampak medis. Bayi ini kan dipaksa keluar, pasti itu sakit sekali. Rahim luka, berdarah, bahkan infeksi. Bahkan kematian bagi si ibu. Misalnya kalian bawa ke dukun yang pasti nggak steril. Ya udah deh, kelar. Belum lagi tekanan batin oleh si ibunya. Ibunya depresi berat dan akhirnya menjerumuskan pergaulan yang nggak benar lagi. Misalnya ibunya pakai narkoba, bahkan sampai bunuh diri. Terakhir, sebagai orang Kristiani, agama juga melarang. Tertulis pada Lukas bab 1 ayat 1 sampai 15. Sebab menurut kitab suci, manusia sudah dinaungi Roh Kudus. Dan yang kedua, Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 5. Allah sudah memiliki rencana dengan hidupnya. Dari kedua Injil itu, kita tahu kalau misalnya Tuhan sudah memberikan anugerah anak sebagai rezeki pada kita, ya jangan ditolak mentah-mentah seperti itu. Dan mengisyaratkan bahwa sebenarnya kehidupan sudah ada sejak kita masih berbentuk sperma. Terlebih lagi, ibu dan janin adalah bagian yang terpisah. Jadi, ibu tidak boleh sewenang-wenangnya menghilangkan hak anaknya untuk tetap hidup dan kelak menjadi orang hebat. Intinya, hal kayak gini lebih baik dicegah lah ya. Kalau misalnya udah kejadian, misalnya kita dari pihak orang tua, edukasiin tuh anak untuk mau nggak mau ya lanjutin aja, ikhlas aja, anggap aja inilah jalan terbaik dari Tuhan. Karena kita kan tahu resikonya kalau misalnya aborsi. Dan juga dari pihak laki-lakinya harus sadar, jangan cuma mau ambil enaknya, sehingga perempuanlah yang menjadi korban. Ya terus solusinya gimana dong? Nah, kalau itu sih ada opini dari gua. Jadi, kita tuh harus belajar dari dunia barat. Pemikiran mereka tuh sangat-sangat terbuka, sangat-sangat maju. Padahal, di sana, seks remaja dianggap hal yang biasa atau bukan lagi hal yang tabu. Tapi mereka tuh bisa mengendalikannya. Karena di sana, mereka sudah diajarkan sex education sejak kecil. Mereka bukan diajarkan mengenai cara untuk seks atau hal-hal yang dewasa yang lainnya. Tapi mereka diajarkan bahayanya seks, risiko seks bebas sejak dini. Sedangkan di Indonesia sendiri, hal seperti itu masih dianggap porno. Pasti pandangannya selalu berbalik lagi pada agama. Tapi di dunia luar itulah yang kadang-kali orang tua tak bisa kendalikan. Coba dong kasih kasus realnya. Nah, kita ambil contoh nih satu kasus. Di mana di Thailand,
Badan Keamanan Nasionalnya membagikan alat-alat kontrasepsi secara gratis. Mungkin kalau di Indonesia pasti sudah dikecam karena dianggap melegalkan seks bebas. Padahal dengan perlakuan seperti itu malah bisa membuat seseorang berpikir sangat panjang untuk melakukan tindakan berisiko seperti itu. Namun sekarang kita masih menghadapi berbagai pemikiran orang tua yang masih kuno dan juga banyak remaja yang masih berlaku seenaknya tanpa mikir bahayanya apa. So, bagaimana? Masih mau begini atau mau berubah? Sekian dari saya, Bren Evan, pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah!